Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada hari ini Selasa tanggal 14 September tahun 2021 untuk jam kedua mata pelajaran IPA. Oleh karena itu disiapkan alat tulisnya ya. Tetap semangat anak-anak sekalian. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang klasifikasi materi atau set. Untuk itu sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita, keluarga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap sehat dan tetap semangat. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, marilah kita mulai pada pelajaran pagi hari ini. Pelajaran pagi hari ini yaitu bab 3. Lupa kok bab 3 ya, bab 2-nya tentang biologi nanti akan disampaikan oleh Ibu Sumini ya, jadi saya bahas yang bab 3 saja dulu. Nah, bab 3 itu tentang apa? Klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, apa yang akan kita pelajari nanti? Nah, itu tentang satu, klasifikasi materi. Yang kedua, unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, larutan asam, basa, dan garam. Kemudian yang keempat, pemisahan campuran. Yang kelima, perubahan fisika dan kimia. Nah, materi ini juga bisa kalian lihat pada buku LKS, yaitu di halaman 32 sampai dengan 42. Demikian anak-anak yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, baiklah, kita bahas yang pertama tentang klasifikasi materi. Materi disebut juga dengan zat. Apa zat? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Contohnya ini adalah zat. Karena dia, kalau kita timbang, dia punya massa, nah menempati ruang seperti ini. Ini ruangannya. Itu berarti zat. Nah, kemudian wujud zat. Nah, ini wujud zat ada 3. Apa saja? Yaitu satu, zat padat. Contohnya batu, kursi, kayu, tanah, dan sebagainya. Bisa kamu menyebutkan, di SD sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, zat cair. Contohnya air, minyak, bensin. Nah, ini wujud cair. Kemudian yang ketiga, gas. Contohnya apa? Udara, uap air. Nah, uap air ini juga termasuk zat gas. Airnya zat cair. Kemudian kalau es berarti zat padat. Nah, itu bisa kalian lihat sifat-sifat zat padat bagaimana, sifat zat cair bagaimana, sifat zat gas bagaimana di bukumu di LKS sudah ada. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya yaitu unsur. Unsur ini sama dengan atom. Apa itu unsur? Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Kalau atom itu adalah bagian terkecil dari suatu zat yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Ini atom. Jadi yang sama dengan unsur.
Kemudian unsur ini dibedakan menjadi dua atau digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur logam. Nah, sifatnya bagaimana di bukumu lebih rinci di situ. Ini saya ambil beberapa saja. Wujudnya padat kecuali raksa. Nah, raksa itu bentuknya cair ya, nanti tidak padat. Kemudian berwarna mengkilat. Nah, terus sebagai penghantar listrik, penghantar kalor. Contohnya emas, besi, tembaga, seng. Nah, ini termasuk yang logam. Kemudian yang B, unsur non logam. Sifatnya ada yang berwujud padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Nah, itu wujudnya. Kemudian tidak mengkilap. Nah, contohnya apa? Oksigen, ini karbon, belerang. Nah, ini non logam. Berarti dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Itu tentang logam. Nah, kemudian berikutnya molekul. Atau kalau di bukumu di situ senyawa. Nah, ini sebetulnya sebelum ke senyawa itu molekul dulu. Apa molekul? Molekul adalah gabungan dua unsur atau lebih, atau dua atom atau lebih. Lah, molekul ini dibedakan menjadi dua, yaitu satu molekul unsur. Molekul unsur apa? Molekul yang terdiri dari unsur-unsur yang sejenis. Yang sejenis berarti sama. Ini bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh apa? H2. H2 ini terdiri dari 2 atom hidrogen. H itu hidrogen. Kalau H2 berarti gas hidrogen. Kemudian O2, oksigen, atau O2 ya berarti gas oksigen. Kemudian S8, ini terdiri dari 8 atom belerang. Nah, jadi kalau kamu melihat di sini kok H2 berarti 2 itu miliknya H. Kemudian yang kedua, molekul senyawa atau sering juga disebut dengan senyawa, yaitu gabungan dua unsur atau lebih yang berlainan jenis, jadi jenisnya tidak sama. Nah, contohnya air. Air itu rumus kimianya H2O. Nah, di sini H2 berarti angka 2 itu miliknya H. Jadi terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Kemudian contoh yang berikutnya H2SO4, asam sulfat atau air aki. Jadi biasanya yang digunakan untuk mengisi aki itu H2SO4 yang pekat ya. Jadi yang pertama kali dimasukkan ke aki itu H2SO4 pekat. Nah, hati-hati. Itu biasanya mereknya Sur gitu ya. Jadi ZUUR. Nah, itu H2SO4 pekat ya. Jadi jangan sampai terkena kulit. Itu kalau terkena baju juga akan rusak bajunya. Ya, jadi hati-hati kalau mengisi aki dengan H2SO4 pekat. Kalau yang sudah ngisi berikutnya itu biasanya encer ya, jadi H2SO4 tapi encer. Nah, di sini H2 berarti hanya ada 2, S-nya 1, O-nya 4. Nah, demikian anak-anak, mungkin jelas nih ya. Yang kurang jelas nanti tanyakan. Nah, berikutnya campuran. Apa itu campuran? Nah,
Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang berlainan. Nah, sifat-sifat dari campuran itu terdiri dari dua zat tunggal atau lebih. Komposisi zat yang bercampur tidak tetap. Nah, jadi contohnya kue nyampur antara gula, kemudian air, terus kopi. Ini berarti tidak tetap. Campurannya apa? Komposisinya tidak tetap sesuai seleramu. Atau tukang bangunan mencampur semen, kemudian air, kemudian pasir. Ini juga termasuk campuran. Masih mempunyai sifat zat asalnya, watune atau krikile. Semennya juga masih punya sifat semen. Ini adalah campuran. Nah, kemudian jenis-jenis campuran. Campuran dibedakan jadi dua. Satu, campuran homogen, yaitu campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat yang bercampur. Nah, campuran homogen ini juga disebut dengan larutan. Contohnya sirup air teh. Nah, ini campuran homogen. Kemudian yang kedua, campuran heterogen, yaitu campuran yang mengandung zat-zat yang tidak dapat bercampur satu sama lain. Contohnya minuman kopi tadi. Terus misalkan tadi campuran mongjo ngarani luluh gitu ya, tukang bangunan gitu. Kemudian campuran heterogen ini juga dibedakan jadi dua. Apa saja? Yaitu satu, koloid. Koloid adalah campuran ukurannya antara larutan dan suspensi. Nah, larutan berarti homogen tadi. Kemudian suspensi adalah campuran kasar dan tampak heterogen. Nah, ini kopi bisa dipisahkan. Ini tentang campuran hidrogen. Berikutnya ion. Ini di bukumu sudah ada penjelasannya. Apa tuh ion? Nah, ion adalah suatu atom atau molekul yang mempunyai atau memiliki muatan listrik. Nah, contohnya misalkan NaCl. Na-nya positif, Cl-nya negatif. NaOH, natrium oksida. Ini NaCl, natrium klorida. Nah, jadi Na-nya positif, dia memiliki muatan listrik positif. Cl-nya muatan negatif. Nah, di sini kalau satu gandengnya satu ya. Jadi di sini Na bisa gabung dengan Cl karena Na-nya positifnya satu, Cl positifnya satu. Jadi kalau nanti misalkan kok Cl ada atom X yang negatifnya 2, ya tidak bisa gabung dengan yang satu. Berarti harus 2. Contohnya misalkan Na-nya hanya satu positifnya, dengan E yang negatifnya kok 2, berarti Na-nya harus ada 2. Ya, nanti di persamaan reaksi akan dijelaskan persamaan reaksi kimia. Kita akan diperdalam. HCl, asam klorida. HCl, H-nya 1, Cl-nya 1. NaOH, natrium oksida. Natrium oksida biasanya di pembersih itu ya. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, ini harus ada tugas yang ke-6
kalau tidak salahnya, tugas ke-6 dikerjakan di buku kumpulan tugas IPA. Nah, nanti dikumpulkan ke sekolah. Nah, tugasnya ini ada 5 soal. 1. Wujud zat ada 3, sebutkan dan beri contohnya. Sudah ada tadi. Kemudian yang kedua, jelaskan yang dimaksud unsur atau atom. Sudah ada. Apa molekul? Kemudian unsur ada 2, sebutkan dan beri contohnya. Juga sudah ada. Kemudian nomor 4, molekul ada 2. Apa tadi? Molekul X, molekul Y. Kemudian campuran ada 2, sebutkan dan beri contohnya. Demikian anak-anak, untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.